Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 16 Banjaran Pak Sanusi, yang terhormat Bapak Ibu rekan guru, yang terhormat dan yang berbahagia anak sekalian, hari ini perkenalkan saya Lutfi akan membantu mengantarkan sesi diskusi kita pada pagi hari ini untuk Bu Santri bagi para guru penggerak menyampaikan beberapa hal hasil dari belajarnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, terima kasih dan atas izinnya Pak Sanusi, kita diberikan kesempatan untuk berlatih. Agenda kita hari ini adalah mendiskusikan sebuah impian, Ibu bapak punya impian, Pak Sanusi punya impian, anak-anak juga punya impian, dan impian itu harus kita selaraskan. Dan kemudian kita mulai tahapannya dari menyusun sebuah visi. Nah, Bu Santri itu sudah punya misi, punya visinya. Buat Bu Santri sendiri punya impian buat sekolah ini, buat anak-anak di sini untuk kemajuan pendidikan. Visi Bu Santri itu nanti akan dirumuskan dalam sebuah prakarsa atau ide. Untuk merealisasikan sebuah visi itu gimana nanti misinya. Nah, kita tidak berkeinginan untuk merubah visi sekolah, tetapi justru prakarsa atau ide perubahan yang dimiliki oleh setiap guru itu diharapkan mempunyai penguat sebagai penguat. Jadi nanti setelah ini bisa jadi prakarsanya nggak cuma dari Bu Santri saja, Bapak Ibu semuanya yang lain juga punya prakarsa, punya ide untuk memperkuat bagaimana visi sekolah ini berjalan, untuk melakukan percepatan bagaimana visi di sekolah ini terrealisasi. Dan yang paling utama, visi kita adalah memfasilitasi pembelajaran yang berpihak kepada anak. Nanti kita akan menyelaraskan, misalnya anak-anak ini nanti cita-citanya mau jadi apa ya? Nah, apakah cita-citanya itu kemudian bisa difasilitasi oleh sekolah? Visinya di mana supaya difasilitasi? Misinya apa, programnya? Sehingga nanti setiap visi yang dimiliki oleh sekolah ini bukan visinya Bapak Kepala Sekolah, tetapi kumpulan dari prakarsa, ide, perubahan, impian di Bapak Guru dan juga anak-anak. Dengan demikian kita berjalan terus di rel yang sama. Orang mengatakan banyak jalan menuju ke Roma, ya Bapak Ibu. Jalannya banyak. Lain kalau ke sini jalannya bisa lewat mana aja, Bu? Bisa jalan dulu ya. Ini bisa jadi kalau yang mau lewat tol sampai Jombang ke sini. Karena dua jalan rute yang kita lewati, pasti kita akan pilih yang paling dekat, yang paling cepat, sehingga bisa terrealisasi. Kemudian setelah nanti disampaikan visi prakarsa perubahan, nanti Bu Santri akan bersama-sama dengan teman yang ada di sini. Bisa ya Bu Santri sendiri untuk merealisasikan visi sekolah ini. Nah, perlu komunikasi praktisi. Komunikasi praktisi itu termasuk sejawat juga Pak semuanya. Bagaimana nanti bisa ngobrol bareng, nanti bisa difasilitasi oleh sekolah, punya
Presiden Pak Anies, saya mengutip beliau, pemilu itu setiap 5 tahun sekali kita harus tengok ke belakang untuk melakukan apa, melakukan kalibrasi. Katanya isi di sekolah ini juga sama, kita harus berhenti sejenak setiap tahun untuk melakukan kalibrasi, meluruskan kembali. Siapa tahu ada yang belok kanan, yang belok kiri. Nah, insya Allah dengan adanya komunitas praktisi, diskusi dan terfasilitasi waktunya, kita akan berkembang menjadi sekolah yang terukur kualitasnya sesuai dengan tujuan. Nah, mungkin pengantarnya itu ya dari saya. Nanti mohon Bapak Ibu guru ikut serta, nanti ada beberapa yang akan dilakukan oleh Bu Satri. Tolong dibantu ikut serta menjawab. Kalau ada pertanyaan ikut menulis kalau memang diperlukan, sehingga menghilangkan aspek formalitas gitu. Ini memang penting. Nanti bisa ditindaklanjutin pertemuan seperti ini untuk penyusunan RAPBD sekolah, RKA sekolah, supaya kita juga tahu rel kita, capaian-capaian kita itu nanti akan berakhir ada di mana. Itu saja pengantar dari saya, Ibu Bapak. Setelah ini nanti akan disampaikan pengantar dan penguat oleh Bapak Kepala Sekolah, sekaligus mendorong Ibu Bapak yang masih belum ikut PGP yang akan 11 itu sudah dibuka sampai dengan akhir bulan rasanya, silakan mendaftar di calon guru penggarap. Insyaallah ada manfaatnya untuk kebaikan bersama. Semoga Bapak saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kepala Sekolah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu sebagai narasumber dalam guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 016 Wajangan, yang saya sayangi adik-adikku yang pada hari ini kegiatan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Satri sebagai calon guru penggerak. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayah yang diwakaf di siang yang terakhir ini kita dapat melaksanakan merupakan suatu kegiatan dari Ibu Satri, merupakan salah satu program dalam kegiatan penggerak. Saya sebagai kepala sekolah berharap agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, aman dan tertib. Hal-hal yang berkaitan dengan guru penggerak, kami sebagai pimpinan sekolah siap untuk mendukung dan motivasi kepada Ibu Satri. Mudah-mudahan Ibu Satri diberi kesehatan sehingga apa yang program-program yang telah dijalankan berjalan dengan lancar. Dan saya juga berharap kepada teman-teman guru yang ada di sini yang usianya masih di bawah 5 tahun, ada kesempatan untuk menjadi guru penggerak, karena dengan nantinya menjadi guru penggerak secara tidak langsung kesejahteraan telah menurun. Ya, karena sekarang memang dianjurkan bagi Bapak Ibu guru yang usianya masih di bawah 50 tahun, bahkan yang guru honor bisa bisa Pak Taufik bisa juga, hanya nanti mungkin kendalanya ada di LPPTK. Kita usahakan Pak Taufik itu bisa dimiliki. Mungkin itu saja sambutan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepala sekolah berikan penjelasan terkait apa yang kita kerjakan. Harapannya begitu ya, Bapak Ibu yang ikut guru penggerak disilakan supaya diberikan infonya, dorongannya dari kepala sekolah. Jadi insya Allah kalau saya memang tidak bisa menjanjikan apapun ketika Bapak Ibu menjadi guru penggerak soal apa namanya masa depannya, tapi paling tidak ada beberapa informasi yang saya tahu bahwa ketika ibu bapak nanti misalnya ya, mau PPG seperti itu ya, mau PPG atau tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk PPG, nanti ibu bapak tidak perlu lagi ikut pretest. Seperti itu bagian daripada afirmasi dari pemerintah. Kemudian Bapak Ibu yang misalnya tapi didaftar bisa jadi nanti sertifikat DP itu menjadi afirmasi untuk mendaftar di Daftar. Jadi kayak mereka yang sudah mendapatkan status DP, mereka hanya observasi lapangan saja. Jadi tidak ada tesnya. Nah, hal seperti itu, kemudian seperti itu akan merujuk pada peraturan pemerintah itu. Harapannya bisa lebih baik. Nah, semoga saja dengan dukungan dari sekolah bisa lebih semangat. Baik, untuk selanjutnya ini langsung ke Bu Santri akan menyampaikan paparannya dan berkolaborasi dengan diri Bapak. Monggo kepada Bu Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Sanusi SPDMPD, dan saya hormati Bapak pengajar praktik saya Bapak Lutfi Awaludin, Bapak Lutfi Hidayat Awaludin SPDMPD, dan saya hormati rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktu untuk hadir di acara pendampingan individu saya calon guru penggerak angkatan 9, dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian yang telah sempat ikut di acara pendampingan individu 2 ini. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Alhamdulillah hari ini tidak terasa sudah berjalan 2 bulan, masuk 3 bulan menjalani program calon guru penggerak. Itu semua tak lepas dari dukungan, support dari teman-teman, Bapak Kepala Sekolah, dan tentunya juga dari Bapak Lutfi sebagai pengajar praktik saya, sehingga bisa berada sampai di titik ini. Insya Allah kurang lebih 4 bulan lagi Pak ya perjalanannya. Kata Pak Fasilitator kemarin, perjalanannya sudah sepertiga perjalanannya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan agar mampu menyelesaikan di waktu yang tepat. Oke Bapak Ibu, hari ini di acara pendampingan individu ini nanti ada tujuan apa sih tujuan diskusi kita pagi hari ini? Yang pertama yaitu melalui diskusi ini peserta dapat menggambarkan visi tentang murid dan sekolah yang diharapkan. Dan yang kedua, melalui diskusi ini peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada siswa. Dan yang ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala isinya dengan tepat. Bapak Ibu, rekan guru yang saya hormati, saya berdiri di depan ini bukan berarti saya akan menggurui Bapak Ibu teman-teman semua, tetapi di sini saya berdiri hanya ingin
menyampaikan apa sih yang saya dapatkan selama ini. Sungguh tidak logis, tidak saya egois kalau apa yang saya sudah dapatkan hanya berdampak pada diri saya, tapi tidak berdampak dengan rekan guru maupun peserta didik di sekolah. Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu bahwa pendidik itu adalah penentu kodrat anak agar anak-anak kita ini mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Itu tugas kita sebagai pendidik. Jadi pendidik ini diibaratkan seperti petani. Petani yang menanam jagung. Misalnya petani ini, meskipun petani ini mendapat jagung, bibit jagung unggul, ditanam di tanah yang subur, tetapi apabila tidak diberikan pengairan yang tepat, pupuk, sinar matahari, pasti jagung ini tidak akan tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Begitupun sebaliknya, meskipun bibit jagung itu adalah bibit jagung yang biasa saja, tetapi kita berikan perawatan yang baik, pupuk yang cukup, air, cahaya matahari, pasti jagung ini akan tumbuh sesuai kodratnya, pasti akan tumbuh sesuai yang kita harapkan. Begitu pula yang kita harapkan pada peserta didik kita, anak-anak kita, supaya mereka itu tumbuh dengan sesuai dengan kodratnya, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, itulah yang kita harapkan di pembelajaran kita di sekolah, yaitu berpihak pada siswa. Dan mungkin itu pengantar dari saya yang pernah saya dapatkan selama pembelajaran di guru penggerak ini. Dan selanjutnya, mungkin sebelum kita masuk ke acara ini, kita melakukan ice breaking dulu. Saya minta Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian boleh berdiri dong. Kita melakukan ice breaking peregangan otot ya, supaya lebih fresh. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk dan rapi siap berdoa. Takut tangan diputar, lung tangan digulung, mulai melingkar di badan bundar, kanan kiri atas bawah dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera cekin. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Hai Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Ya, terima kasih. Boleh duduk kembali bersama dong. Ya. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, di ruang ini kita berdiskusi aja, berdiskusi santai, nggak usah tegang-tegang, dan nanti ada pertanyaan yang akan diisi, itu diisi aja sesuai dengan hati nuraninya, ya, sesuai apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, karena sebenarnya ini nggak ada penilaian. Oke, jadi hari ini kita akan berdiskusi tentang fisik. Mungkin Bapak Ibu atau ada yang memberikan gambaran apa sih itu fisik? Ada Bapak Ibu, boleh dibacakan apa sih itu fisik?
visi. Nah, mungkin guru apa? Ya. Arah kesetujuan diharapkan. Visi adalah pandangan atau gambaran jangka panjang tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu individu, kelompok, atau organisasi dalam masa depan. Pas sekali. Jadi visi itu adalah pandangan atau gambaran jangka panjang. Pandangan atau harapan kita ke masa depan itu apa? Nah, itu yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Apa sih harapan kita? Apa sih pandangan kita ke masa depan tentang anak-anak kita ini? Apa sih harapan kita pada anak-anak kita ke depan itu bagaimana? Dan untuk membuat visi, yang pertama pasti dari situ dulu. Apa harapan kita? Nah, Bapak Ibu, untuk menggali ini lebih lanjut. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama. Nah, ini nanti rekan-rekan saya minta untuk menuliskan pertanyaan pertama itu, saya memimpikan murid-murid yang titik-titik. Nah, nanti Bapak Ibu tulis di stick note ini apa sih yang Bapak Ibu mimpikan tentang anak-anak kita, harapannya. Pertanyaannya nggak usah ditulis ya, langsung jawabannya aja, apa harapannya. Nih, ada anak-anak kita ini yang lihat, apa sih harapannya Bapak Ibu guru ini terhadap anak-anak ini, apa sih gitu. Menginginkan mereka seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni, guru agama di sini, Pak. Jadi harapan saya adalah sesuai dengan hadis Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi anak-anak saya harapkan bisa menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain atau sesamanya, karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali jawaban dari Bu Yeni. Beri tepuk tangan dulu Bu Yeni. Oke, boleh saya tanya? Oke, lanjut Bu Rumianti. Apa harapan Bu Rumianti? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memimpikan murid-murid yang selalu hormat dan santun kepada kedua orang tua, kepada guru-guru, baik kepada teman-teman, terus memiliki akhlak yang mulia atau baik, terus selalu bahagia di saat belajar, tidak merasa tertekan saat belajar. Terus saya berharap juga murid-murid ini, anak-anak saya dapat mengembangkan kemampuannya di sekolah. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali, tepuk tangan buat Bu Rumianti. Nah, itu harapan dari Ibu Rumianti. Nah, bagaimana nih Fahmi nih, Bu kasih ada dulu Fahmi, bagaimana dengan harapan Bu Rumianti? Bisa tak? Bisa tak diwujudkan? Insya Allah pasti bisa. Insya Allah sudah bisa akan wujudkan impian Bu. Ya, seperti apa? Menjadi anak yang bagaimana? Ya, anak yang sopan santun, selalu hormat dan selalu patuh kepada orang tua, guru, bapak guru di sekolah maupun sesama teman. Oke, luar biasa.
Oke, satu lagi, Kak Taufik. Apa harapannya Kak Taufik? Pasti punya mimpi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya memimpikan murid-murid yang tentunya memiliki budi pekerti serta karakter yang baik dan mampu diterima di lingkungan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, harapan Kak Taufik, harapan Kak Taufik luar biasa sekali, memimpikan anak-anak yang berkarakter baik, mempunyai karakter. Nah itu yang penting, harus kita tanamkan pada anak-anak kita, mempunyai karakter yang baik. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua, saya percaya bahwa murid adalah apa yang Bapak Ibu percaya terhadap anak didik kita, serta didik kita itu. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, jawaban saya hampir sama dengan Pak Ruki, yaitu saya percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda-beda. Intinya anak-anak itu unik. Ya, saya sepakat dengan Bu Rumianti bahwa kita percaya bahwa murid kita ini mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, kemampuan yang berbeda. Mungkin Fahmi, siapa Adik Sahra mempunyai kemampuan yang berbeda. Begitu dengan Sahra, Hatar, Fahmi, mereka mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda. Itu yang harus kita percayai. Jadi kita harus berpihak kepada mereka, memfasilitasi sesuai kebutuhan belajarnya. ya, seperti misalnya ada anak-anak yang tidak bisa berhitung tapi dia bisa di bidang seni, dia bisa menyanyi. Ada contoh di kelas 4 murid kita kan, di pelajaran umum dia tidak bisa, tapi kalau di bidang seni dia bisa. Bu Yeni, Bu Yeni dulu atau Pak Taufik dulu nih? Pak Taufik dulu ya. Kalau saya percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki bakat serta kepintaran yang berbeda-beda, sehingga tidak ada yang namanya murid atau anak yang tidak pandai. Oke, setuju. Kalau saya Mungkin agak melenceng ya Pak namanya. iya nggak ada yang salah Bu. Ya, saya berpikir bahwa pada dasarnya anak-anak ini diciptakan oleh Allah itu seperti kertas putih Pak ya. Jadi kitalah atau lingkunganlah yang menjadikan mereka atau menjadikan apa yang kita berikan kepada mereka. Nah itu akan membentuk mereka seperti apa nantinya ke depannya. Saya percaya pendidikan dan keteladanan yang kita tanamkan ke anak itulah yang akan membentuk mereka nanti seperti apa ke depannya. Oke, luar biasa sekali jawaban Rasulullah ya. Jadi menurut Bu Yeni, anak-anak ini seperti kertas kosong yang membutuhkan keteladanan dari kita sebagai guru. Oke, saya menambahkan sedikit Bu.
menurut filosofi Ki Hajar Dewantara lagi nih. Kalau menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu bukan seperti kertas kosong, tetapi anak itu memang sudah ada garisnya, cuma masih kurang. Nah, tinggal kita sebagai pendidik yang menebalkan lagu mereka seperti itu. Oke, setuju sekali dengan pendapat Bapak Ibu tentang apa yang kita percaya tentang murid-murid kita ini. Lanjut di pertanyaan ketiga. Di sekolah saya mengutamakan sekolah saya mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah. Sesuai dengan pertanyaannya, di sekolah saya mengutamakan. Secara pribadi saya mengutamakan disiplin belajar siswa karena itu yang sangat pokok. Kemudian kebersihan lingkungan kelas khususnya dan lingkungan sekolah. Saya punya alasan karena yang saya utamakan di sini disiplin belajar siswa karena itu yang paling pokok menurut saya. Karena kita dituntut untuk bagaimana siswa itu datang ke sekolah dan harus belajar sesuai dengan tuntutan kita sebagai guru beserta orang tua. Adapun yang lainnya itu adalah merupakan kewajiban kedua dan ketiga. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali jawaban Bu Ella. Tepuk tangan dong untuk Bu Ella. Luar biasa sekali di sekolah mengutamakan kedisiplinan belajar maupun dan kebersihan lingkungan sekolah. Untuk pertanyaan ketiga, di sini di sekolah saya mengutamakan bagaimana anak-anak kita itu bagaimana cara berbicara dan berperilaku yang sopan, santun. Intinya ini pendidikan berkarakter atau karakternya yang dibentuk. Selain itu, saya juga mengutamakan bagaimana anak-anak bisa berpikir secara kritis, memahami apa-apa yang diajari di sekolah. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Terima kasih kepada Bu Niti, luar biasa sekali jawabannya. Di sekolah saya mengutamakan karakter anak-anak ya, kurang lebih sesuai dengan harapan tadi. Oke, lanjut ke Pak Taufik. Pertanyaan ketiga, di sekolah saya mengutamakan di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter supaya anak-anak atau murid mampu menjadi pribadi yang baik. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Pak Taufik. Lanjut ya, kalau dari Ibu di sekolah saya mengharapkan anak-anakku ini mengutamakan adab daripada ilmu ya. Sebelum kita menuntut ilmu itu diutamakan adab kita dulu. Bagaimana adab kita kepada guru kita, bagaimana adab kita kepada orang tua kita. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah ya, maka perhatikan adab kita. Ilmu akan kita terima dengan baik dan bermanfaat, berkah apabila kita utamakan adab dulu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jawaban dari Bu Ini Yuliani. Kita kasih aplaus dulu dong untuk Bu Ini Yuliani. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat. Ya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa apa yang mereka murid di sekolah saya sadar betul bahwa harapan mereka atau murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka ini sadar betul bahwa dirinya itu bagaimana, seperti itu ya, dari sekolah. Salah pengertian, salah jawab. kadang saya begitu salah sadar betul bahwa Boleh kalian isikan kamu sadar nggak? apa yang kamu pahami tentang dirimu di sekolah. Oke, ya bukan, terima kasih bukan. Gantian, salah pengertian. Mudah-mudahan jawaban saya nyambung aja ya. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka mendapatkan ilmu bimbingan yang bermanfaat buat dirinya dan untuk masa depannya. Oke, tangan gerak ke berdiri. Luar biasa sekali jawaban Bu Rumianti. Bu Rumianti sadar betul bahwa mereka ini mendapatkan ilmu bimbingan yang bermanfaat buat dirinya dan untuk masa depannya. Tentu ya, kalian mendapat, anak-anak kita ini mendapat ilmu yang bermanfaat dari sekolah. Oke, lanjut. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka memiliki kewajiban untuk belajar serta memiliki hak untuk mendapatkan suasana sekolah yang mengasihkan. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka dididik untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia, karena mereka memiliki bakat dan keunikan masing-masing. Ya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa mereka sebagai siswa harus patuh pada guru mereka, belajar serius, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, serta melaksanakan tata tertib di sekolah. Atar, boleh dong, Atar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atar. Aku sadar betul bahwa kita harus menjaga lingkungan sekolah dengan baik dan kita juga harus menyayangi guru kita. Oke, ya.
luar biasa sekali. Oke, siapa lagi Fahmi? Ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dari kelas 5. Saya sadar betul bahwa saya sering membantu teman dan sopan kepada teman, guru, dan orang lain. Dan pasti setiap siswa mempunyai sifat yang berbeda-beda. Oke, tangan. Lanjut. Ya, siapa lagi yang sudah? Siapa dulu? Oke. Gimana ya? Apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zahra dari kelas 4. Saya sadar betul bahwa saya sering membantu teman dan berbakti kepada guru atau teman. Saya juga mendapat bimbingan dari guru. Oke, tepuk tangan. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Salwa dari kelas 4. Saya Saya sadar diri bahwa saya mampu memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kita, dan saya juga pernah menolong teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Quratul Aini dari kelas 5. Saya sadar betul bahwa saya mampu memahami pelajaran guru-guru di sekolah dan bertanggung jawab. Luar biasa jawabannya ya. Oke, kita kasih aplaus sekali lagi untuk anak-anak kita yang memberikan jawaban yang luar biasa sekali. Oke. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kelima. Pertanyaan kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk oke, kita mulai dari Pak Taufik yang berikan jawabannya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa memberikan pelajaran serta lingkungan kelas dan sekolah yang menyenangkan bagi murid-murid. Oke, luar biasa sekali, tepuk tangan. Yakin sekali. Oke. Ya, memang seperti tugas kita ya sebagai guru menciptakan suasana yang aman bagi siswa kita agar mereka belajar dengan baik. Seperti jawaban Pak Taufik memberikan pelajaran serta lingkungan kelas yang menyenangkan pada siswa kita. Luar biasa sekali. Oke, lanjut, siapa lagi? Jawaban saya juga
hampir sama, cuma kata-katanya mungkin yang beda ya. Di sini saya yakin untuk memberikan bimbingan bagaimana agar anak-anak selalu bahagia di dalam belajar. Oke, luar biasa sekali. Memberikan bimbingan agar anak-anak merasa bahagia di kelas di saat mengikuti pembelajaran. Iya, seperti tadi saat di awal ada kata-kata yang apa? Kata-kata bahagia tadi. Oh ya, sempat menuntun kodrat anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan dan seperti itu gini. Berarti Bu Rumianti sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan filosofi dihajar Dewantara. Mantap sekali. Oke, Bu senior kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini kalau kita ketinggalan karena materinya saya tahu tidak, jadi ini menurut saya tidak sesuai dengan apa yang ada di materi. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan siswa, kinerja guru dengan adanya kerjasama yang baik antar guru serta keharmonisan antar guru, maka akan tercipta sekolah yang mempunyai mutu yang tinggi. Luar biasa sekali, mantap, keren. Oke, tepuk tangan dulu Bella. Oke, saya dan otomatis dengan adanya mutu yang tinggi serta keharmonisan guru, maka terciptalah suasana belajar yang bahagia. Oke, itu saja. Ya, setuju Bu. Saya menggarisbawahi kata-kata dari Bella tadi, ada kolaboratif ya. Betul, tanpa kolaboratif, tanpa kita berkolaborasi tentu tidak akan menghasilkan apa yang kita harapkan, tapi berkolaborasilah kita akan mewujudkan visi kita. Seperti itu. Saya sekedar melengkapi dari jawaban dari teman-teman semuanya. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk menuntun dan membimbing murid ini dengan memberikan keteladanan dari guru, semua guru ya, memberikan keteladanan kepada anak dalam menuntun dan membimbingnya. Gitulah. Berputar-putar jawaban. Ya, tepuk tangan. Oke. Tepat sekali, karena memang ada filosofi Hajar Dewantara yang tiga pilar itu ingarso sumtulodo imadya mangunkarso tuturi handayani. Guru itu sebagai teladan ya, di depan sebagai teladan. Pertanyaan yang terakhir, alhamdulillah. Enam aja Bu, enam aja kayaknya membangunkan ya, pusing ya, lagi banyak sama. Saya juga mendapat tugas seperti ini Bu di LMS, saya juga kerjakan pertanyaan seperti ini. Saya juga bingung apa sih pertanyaan seperti ini. Iya. Oke, jadi pertanyaan ke-6. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa tidak lebih baik kok benar atau salahnya jawabannya, tapi bagaimana kita aktif dalam diskusi ini. Oke, sudah selesai Bella. Wah, ini memang agak susah karena paham dan bisa itu kurang lebih pemahamannya.
Karena kalau menurut saya paham ini lebih mendalam daripada bisa. Saya Oke, gali mimpi. Gali mimpi, pertanyaan yang saya ajukan yaitu apa yang saya rasakan ketika nanti saya sudah mampu menciptakan pembelajaran menyenangkan itu yang berbasis teknologi. Bagaimana dampak bagi murid saya setelah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi itu? Nah, tindakan penyelidikannya tentu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian, kapan saya bisa memulai untuk menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi itu? Nah, ini adalah prakarsa perubahan mewujudkan sebuah visi saya. Nah, jawabannya dari pertanyaan saya itu yang saya tulis di sini adalah teman sejawat dulu. Yang jangan mungkin ada teman yang bertolak belakang. Nah, itu susah. Jadi mungkin yang pertama itu mengajak teman dulu yang sevisi. Kemudian langkah kedua saya yaitu mungkin bergabung dengan grup guru inovatif yang lain yang mungkin aja di media sosial, karena kan sekarang banyak tuh di media sosial grup-grup yang tergabung dalam guru-guru inovatif untuk mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, seperti itu prakarsa perubahan yang saya lakukan, yang akan saya lakukan dengan menggunakan metode bak-bak. Jadi sampai diatur eksekusi. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan kira-kira program apa yang akan kita lakukan sebagai komunitas praktisi kita untuk mewujudkan sekolah kita sesuai dengan visinya. Mungkin ada tambahan program apa yang akan kita lakukan berbasis teknologi. Yang menurut saya satu Oh, yang terutama itu ya. supaya kita melek teknologi apalagi kan pembelajaran anak-anak kita kan sudah AMPK dari kelas 3 itu mereka banyak yang belum kenal laptop, jadi pas lihat laptop kadang ini yang mana mau dipencet, yang mana mau di ini, jadi penting banget menurut saya. Sejauh ini di kelas saya program literasi dan numerasi sudah berjalan, masih melalui pojok baca yang ada di kelas. Saya sudah bekerja sama juga dengan orang tua murid, mereka sudah ada yang berbagi atau menyumbangkan beberapa buku di pojok baca saya. Banyak yang membantu seperti karpet buat anak-anak, buat mereka supaya nyaman membaca di dalam kelas. Mungkin kita perlu yang lebih luas, kayak buat apa di sekolah kita itu supaya ada tempat untuk anak-anak membaca ya. Terus terang anak-anak itu yang saya lihat memang minat bacanya kurang. Itu sebenarnya PR buat kita guru-guru untuk menumbuhkan minat baca mereka. Seperti demikian dari saya. Yang kemarin itu ekskul ya, penambahan ekskul kita yang seni musik. Nah, itu juga akan kita masukkan sebagai program sekolah kita, yaitu komunitas praktisi kita nantinya dengan P5 ya. P5 yang akan kita lakukan yaitu kemarin tuh sayur ya, penanaman sayur. Nah, itu mungkin kendala kita sampai saat ini belum berjalan apa yang kita sudah rencanakan itu karena memang kita belum ada sosialisasi dengan guru orang tua siswa ya. Itu mungkin salah satu kendala kita. Mungkin harusnya kita buat jadwal dulu untuk mensosialisasikan program-program sekolah kita supaya kita ini juga mendapat dukungan dari orang tua siswa. Mungkin itu bentuk diskusi kita hari ini. Sebelum saya mengakhiri paparan hari ini, saya ada games. Nanti Bapak Ibu guru boleh maju. Ini mengucapkan kalimat saja. Nah, pasti ibu-ibu tahu kelapa? Tahu kelapa? Tahu kan kelapa? Kelapa ya. Kelapa itu diparut.
Nah, diparut. Tahu kepala? Digaruk. Oh, oke. Harus kelapa diparut, kepala digaruk. Oke, jangan sampai kebalik, hancur kepalanya kalau kebalik. Oke, kita mulai dulu dari Bella. Yang dinilai itu tepat dan cepat. Oke. Pokoknya sebanyak-banyaknya harus cepat dan tepat. Oke, dinilai. Bella 1, 2, 3. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut. Pakai gerakan. Pakai gerakan. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Oke, kurang lebih cepat lagi. Oh ya, ini saya pegang. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Cepat, lebih cepat lagi. Digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut. Oke, lanjut. Baru lagi. Kelapa diparut, kepala digaruk. 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 Kepalanya diparut. Habis kepalanya buat diparut, berdarah itu kepala. Apa jadi? Kelapa diparut, kepala digaruk. 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 Oke. Sekarang Mbak Taufik. Ayo. Jangan sampai kebalik. Kelapa diparut, Gerakan. kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, Kenapa digaruk? Oke, jadi ini membutuhkan konsentrasi ya. Konsentrasi tingkat tinggi karena kata-katanya hampir sama. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kadang terbalik. Kelapa digaruk, kepala diparut. Mungkin penilaiannya yang tercepat tadi, cepat dan tepat, Bu Yeni. Tepuk tangan untuk Bu Yeni. Oke, demikian pembahasan saya hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas partisipasinya hari ini, sangat luar biasa, sangat mendukung sekali dalam acara pendampingan individu kedua saya. Terima kasih. Harapan saya semoga kedepannya kita terus berkolaborasi untuk menciptakan prakarsa perubahan yang positif untuk semuanya kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.